Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Filsafat Sokrates. Riwayat hidup Sokrates. Sokrates lahir sekitar tahun 470 sebelum Masehi dan dihukum mati dengan harus minum racun pada tahun 399 sebelum Masehi. Bapaknya seorang pemahat patung dari batu yang bernama Sophroniscus dan ibunya bernama Painaret, berprofesi sebagai seorang bidan. Dari sinilah Sokrates menanam metodenya berfilsafat dengan metode kebidanan nantinya. Sokrates beristri seorang perempuan bernama Santipe dan dikaruniai 3 orang anak. Sokrates sendiri ketika masih muda mempelajari serta membantu ayahnya. Ia sebenarnya berasal dari keluarga kaya dan kemudian menjadi miskin. Tetapi ia masih mendapatkan pendidikan yang baik. Ia berguru kepada Arkelaos tapi tidak puas dengan gurunya hingga pada usia yang masih muda telah berbalik dari filsafat alam dan mencari jalan sendiri. Ia banyak membaca buku dan pergaulannya meliputi berbagai lapisan masyarakat. Secara historis, filsafat Sokrates mengandung pertanyaan karena Sokrates sendiri tidak pernah diketahui menuliskan buah pikirannya. Apa yang dikenal sebagai pemikiran Sokrates pada dasarnya adalah berasal dari catatan oleh Plato, Xenophon pada 430 sampai 357 sebelum Masehi dan siswa-siswa lainnya. Yang paling terkenal diantaranya adalah Sokrates dalam dialog Plato, di mana Plato selalu menggunakan nama gurunya itu sebagai tokoh utama karyanya, sehingga sangat sulit memisahkan mana gagasan Sokrates yang sesungguhnya dan mana gagasan Plato yang disampaikan melalui mulut Sokrates. Pemikiran Sokrates. Sokrates merupakan pemikir yang memperkenalkan istilah teoria sebagai pengetahuan. Menurutnya, tugas negara adalah mendidik warga negara dalam keutamaan, yakni memberikan kebahagiaan kepada setiap warga negara serta membuat jiwa mereka sebaik mungkin. Penguasa negara haruslah memiliki pengertian yang baik. Sokrates di masanya belum menawarkan sebuah sistem pemerintahan demokratis yang berlaku Athena, di mana pemegang kuasa dipilih oleh majelis rakyat atau ditentukan dengan undian. Karena yang dipilih bukanlah seorang yang mempunyai keahlian khusus. Bagi Sokrates, keahlian yang sungguh-sungguh menjamin kesejahteraan negara adalah pengenalan tentang yang baik. Di masa hidupnya, Sokrates memang termasuk pejuang demokrasi. Dalam karya Plato yang berjudul Krito, Sokrates dipandang kedengkian orang terhadapnya. Sokrates tetap ingin menunjukkan bahwa dirinya senantiasa taat pada peraturan. Ia berpegang teguh pada prinsipnya serta tidak terpengaruh dengan godaan materi. Sikapnya ini tentu dilandasi oleh prinsip etikanya tentang yang baik. Itu yang juga berimplikasi pada filsafat politiknya. Etika Sokrates. Budi ialah tahu, kata Sokrates, orang yang berpengetahuan dengan sendirinya berbudi baik. Siapa yang mengetahui hukum pasti bertindak dengan pengetahuannya. Oleh karena budi berdasar atas pengetahuan, maka budi itu dapat dipelajari. Dari gambaran tersebut terlihat bahwa ajaran etik Sokrates bersifat intelektual dan juga rasional.
berbuat jahat kedua-duanya. Budi dan tahu bersangkut paut jahat hanya datang dari orang yang tidak mengetahui. Oleh karena budi adalah tahu, maka siapa yang mengetahui kebaikan pastilah dia berbuat baik. Murid-murid Sokrates. Di antara murid-murid Sokrates ada 3 orang yang mengaku meneruskan pelajarannya, yaitu Euclides, Antithenes, dan Aristippus. Yang pertama, Euclides mengajarkan filosofinya di kota Megara. Sebelum ia belajar pada Sokrates, ia telah mempelajari filosofi Elea, terutama ajaran Parmenides yang mengatakan bahwa yang ada itu ada, satu, tidak berubah-ubah. Pendapat ini disatukan dengan etika Sokrates. Lalu diajarkannya yang satu itu baik. Banyak orang sering menyebut yang satu itu dengan berbagai anggapan, Tuhan, akal, dan lainnya. Yang kedua, Antithenes mula-mula murid guru sofis Gorgias. Kemudian ia menjadi pengikut Sokrates. Setelah Sokrates meninggal, ia membuka sekolah filosofi di Athena dan diberi nama Gymnasium Kinosarges menurut ajaran Antithenes. Budi adalah satu-satunya yang baik. Budi adalah segala rasa cukup. Di luar itu tidak perlu mencari kesenangan hidup. Dalam 2 hal ia menyimpang dari Sokrates. Pertama, ia memungut biaya sekolah bagi Sokrates. Ia pantang menerima bayaran. Kedua, tantangan tentang pengertian bagi Antithenes. Pengertian itu tidak ada. Yang ada kata-kata masing-masing mempunyai arti tersendiri. Kata yang satu tak dapat menentukan kata yang lain. Yang ketiga, Aristippus mengajarkan filosofinya di Kirena. Mula-mula ia belajar pada guru sofis dan kemudian menjadi murid Sokrates. Dalam ajarannya, ia jauh menyimpang dari Sokrates. Menurut pendapatnya, kesenangan hidup harus menjadi tujuan. Sebab itulah ajarannya disebut hedonisme. Hanya kesenangan hidup harus dicapai dengan pertimbangan yang tepat, tidak serampangan. Kesimpulannya, Sokrates adalah bapak filsafat yang mengakhiri hidupnya dengan racun karena menetapi prinsipnya tentang pantas dan tidak pantas, tentang bersalah dan tidak bersalah, bijak dan tidak bijak menurut pemahaman dan kontemplasi diri sendiri, serta permenungan dengan kawan-kawan filsafatnya. Dia selalu mengejar definisi absolut tentang satu masalah kepada orang-orang yang dianggapnya bijak tersebut, meskipun kerap kali orang yang diberi pertanyaan gagal melahirkan definisi tersebut. Pada akhirnya Sokrates membenarkan suara gaib tersebut berdasarkan satu pengertian bahwa dirinya adalah yang paling bijak karena dirinya tahu bahwa dia tidak bijaksana, sedangkan mereka yang merasa bijak pada dasarnya adalah tidak bijak karena mereka tidak tahu kalau mereka tidak bijaksana. Ini silakan yang ingin bertanya. Tanya. Jenis racun apakah yang diminum Sokrates? Jawab pertanyaan dari Mas Maja. Sokrates itu meminum racun berupa tanaman yang bernama konine dalam jumlah kecil, 6-8 lembar daun atau dosis yang lebih kecilnya dari biji atau akar yang menyebabkan kematian
dengan cara mengganggu sambungan neuromuskuler di dalam tubuhnya. Bagaimana? Bisa dipahami? Itu meninggalnya secara langsung atau berangsur-angsur? Meninggal apa? Yuk berginung proses meninggalnya. Enggak, jadi sebelum meninggal beliau itu mengalami kelumpuhan dan mengalami kelumpuhan dan jantungnya itu menjadi lemah berdebar-debar, sehingga tidak lama kemudian, tidak tahu ya waktu berapa lama, beliau meninggal dunia. Ya itu seperti itu. Belajar ya, Barangkali semua ya. barangkali yang lain mau menyanggah silahkan. Menyaga. Kan ada metode mikrohera. Apa Orang di sana sih Sokrates? metode Sokrates tuh metode yang kayak gimana? Metode Anak dengan diri. ini makalah. Pengertian makalah. Ini makalah yang Pertanyaan dari saudari Alfia Indonesia. Metode Sokrates itu metode yang seperti apa? Metode Sokrates yaitu sebuah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara percakapan, perdebatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara berdiskusi di hadapan dengan cara